temuin. Yes. Oke, kalian udah lihat screen saya ya. Oke. Soal latihan pertemuan ke-11 tentang hasil kali silang nomor 1. Misalkan adalah vektor O adalah 3, 2, min 1, vektor V 0, 2, min 3, dan vektor W adalah 2, 6, dan 7. Apakah hasil kali silang untuk vektor V dengan vektor W? Nah, di sini dibuat matriks 2 kali 3 dulu. V dikali W, atasnya V, bawahnya W. Lalu untuk mendapatkan determinan di awal, maka yang dihilangkan adalah yang kolom pertama. Kolom pertama determinan didapat, untuk determinan keduanya, kolom kedua dihilangkan. Maka didapatlah kolom pertama dan kedua untuk determinannya. Yang ketiga, berarti yang nomor 3 dihilangkan. Maka yang dimasukkan adalah 1 dan 2. Seperti itu. Di sini masih ingat kan rumus kofaktor ya? Plus, minus, plus. Nah, kenapa di sini ada minus? Karena memang secara rumus memang ada minusnya. Seperti itu. Jadi dapat hasilnya 32, min 6, dan min 4. Yang B, 14, 28, 2. Oke, nomor 2. Tentukan vektor terhadap U maupun terhadap V. Oke, yang yang terhadap V-nya, berarti kita cari dulu U kali V-nya berapa, sama seperti nomor pertama, mencari determinannya, didapatkan hasilnya 18, 36, 18, lalu baru untuk mencari ortogonal terhadap U dan ortogonal terhadap V. Yang U sendiri hasilnya 0, yang V juga hasilnya 0. Jadi yang masih ingat kan rumus ortogonal, jadi U kali V sama dengan 0. Jadi berlaku juga untuk hasil kali silang juga sama. Lalu yang bawahnya, tentukan luas paralelogram yang dibatasi oleh U dan V. Paralelogram ini sendiri adalah jajar genjang ya.
Jadi pertama kalian cari dulu U kali V-nya berapa. Jika didapat sudah dapatkan angkanya adalah min 7, min 1, dan 3, baru dicari panjangnya. Atau bisa dibilang kalau di sini luasnya. Luasnya didapatlah akar 59,9 min 7,681. Lalu yang nomor 4, tentukan luas dari segitiga dengan puncak PQ dan R. Nah, di sini kita cari dulu ya komponen PQ-nya berapa. Kalau didapat min 1, min 5, min 2, komponen PR-nya berapa, 203. Kalian lalu dilakukan perkalian P dan Q-nya. Didapatlah min 17, 7, 15. Baru masuk ke rumus luas segitiga. Alas kali tinggi ya, sama dengan setengah P dan Q, karena panjangnya didapat ya. Maksudnya si P dan Q ini diturunkan dari hanya parallelogram adalah sebagai alas kali tinggi. Nah, didapat hasilnya 19,339 per 2. Lalu di sini nomor 5 dan nomor 6. Di sini mirip-mirip nih. Tentukan hasil triple skalar dari U dikali V dikali W. Sama seperti miripnya ortogonal terhadap U kan. Secara rumusnya sama, cuma secara perhitungannya beda. Bedanya apa? Kalau misalkan yang ini adalah dengan cara determinan. Nah, didapatkan hasilnya determinannya adalah min 10. Kalian boleh pakai cara determinan macam-macam tuh. Ada triangle, series, ada cofactor, juga boleh. Mau pakai operasi baris elementar juga bisa juga sama. Kita pakai cara yang cofactor aja untuk di baris pertama, sepanjang baris maksudnya, sepanjang baris pertama. Nah, ketika diambil satu, berarti yang diambil adalah 4 min 2 dan 25. Ketika 2 2 berarti di atas ini adalah 34 min 2 dan 15. Dan 4 adalah 34 min 1 dan 2, seperti itu. Didapat hasilnya 10. Dan nomor 6, tentukan volume dari paralelepiped dengan sisi U, V, dan W. Caranya seperti apa? Sama dengan determinan juga. Seperti itu. Bedanya kalau triple skalar. Bukan beda sih, maksudnya jadi gini, secara caranya sama, cuman beda di rumusnya aja sih, itu aja. Kalau dengan triple skalar, karena ketika triple skalar sama dengan bisa maksudnya dalam arti ketika diturunkan sama dengan determinan, seperti itu. Dan untuk yang parallelepiped adalah dengan determinan 3 kali 3. Didapatkan hasilnya adalah minus 16. Ada yang mau tanya untuk soal yang ini? Soal ke-11. Aman, Pak. Iya. Paham ya? Kalau gitu kita masuk ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah pertemuan ke-12. Sini adalah tentang ruang vektor Euclidean. Kalau Euclidean ini sebenarnya biasanya kalau kalian nanti ngambil lanjut S2, digunakan untuk algoritma jarak ya. Nah, jarak jadi kayak ibarat Google Map cari jalan tercepat, terefisiensi tercepatnya tuh mana gitu. Nah, hanya itu. Ataupun dulu saya pernah coba juga di MATLAB. Euclidean digunakan untuk recognition face, untuk
kesalahan wajah. Itu bisa juga dilakukan. Oke. Nah, di ruang vektor Euclidean sebenarnya nggak beda jauh seperti ruang vektor apa ya namanya, vektor di awal, penambahan, pengurangan, hasil kali sel, hasil kali titik. Lebih tepatnya kalau Euclidean ini lebih banyak ke hasil kali titik gitu, seperti itu. Karena vektor dan titiknya tidak terlalu diperhitungkan gitu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini ada definisi ruang vektor berdimensi n. Nah, n di sini sebagai n space dinyatakan sebagai Rn seperti itu. Dan bila n-nya sama dengan 2 atau 3, maka istilahnya adalah order pair untuk n sama dengan 2 dan order triple untuk sama dengan 3. Seperti itu. Selanjutnya, nah di sini saya salah masukin gambar. Jadi ada istilah namanya di sini adalah sebagai titik dan sebagai vektor. Ya. Sebelumnya kita udah pernah belajar kan untuk yang ruang berdimensi 3 bahwa ada simbol A1, A2, A3 memiliki interpretasi geometrik yang berbeda gitu ya. Yang pertama yang A adalah sebagai titik dan yang B adalah sebagai vektor. Seperti itu. Tapi kalau untuk di Euclidean ini titik atau satu vektor di generalisir gitu ya. Karena secara matematis tidaklah penting seperti itu. Nah, contohnya seperti itu. Dan contoh untuk jika ada menggambarkan tuple 5, maka bentuk sebagai simbolnya dinotasikan adalah R5 seperti itu ya. Nah, di sini ada definisi bahwa vektor U adalah seperti yang sebelum kita pelajari juga di materi di awal, ruang dan vektor U1, U2, V1, V2, dan jika equal berarti sama dengan U sama dengan U1 sama V1 dan U2 sama dengan V2 dan selanjutnya. Dan untuk penyembelahan juga sama seperti materi sebelumnya di awal. U ditambah V adalah vektor U tambah V adalah U1 tambah V1, U2 tambah V2 dan seterusnya ya. Untuk skalanya juga sama. Jadi skala multipelnya didefinisikan sebagai skala K dikali U. Otomatis dikali dengan komponen-komponennya ya. K kali U1, K kali U2, dan kali selanjutnya. Vektor 0. Vektor 0 pada Euclidean dinotasikan dengan 0. Dan ditulis dengan 0 juga. 0 berarti sama dengan komponen 0,0,0 selanjutnya. Dan untuk negatif ataupun inverse penjumlahan otomatis seperti yang sebelumnya juga, jika dia adalah negatif otomatis komponen negatif semuanya, U1, U2-nya dan selanjutnya akan selalu negatif seperti itu. Nah, rumus selisihnya adalah saya salah. Jadi V dikurang V dikurang U sama dengan, sebentar, saya koreksi dulu. Nah, U dikurang V sama dengan V plus minus U. Gitu. Dan bentuk dalam komponennya adalah jika V dikurangi U adalah V1 dikurangi U1, V2 dikurangi U2. Sama juga seperti waktu masuk di materi di awal ya. Nah, di sini ada sifat-sifat operasi vektor pada ruang berdimensi n.
sama kurang lebih. Dan juga ruang berdimensi n ekludinnya juga sama untuk perkaliannya. Jadi lebih tepatnya untuk ruang ekludin menggunakan titik ya, bukan perkalian silang. Jadi kalau U dikali V sama dengan U dikali V1 kali U1 ditambah V2 dikali U2, seperti itu contohnya ini. Di sini contohnya pada ruang berdimensi 3 ya, 4. Otomatis mempunyai komponen 4, dan U dikali V berarti tinggal U1 dikali V1 dan U2 dikali V2 sampai U4 dikali V4, maka hasilnya adalah sama dengan 18. Nah, ruang berdimensi n ekludin sifat-sifatnya. Ini sifat-sifat kalinya kurang lebih sama. Masuk ke norma jarak pada ruang dimensi n ekludin. Nah, di sini untuk normanya juga sama. Untuk panjangnya, untuk normanya adalah seperti sebelumnya dengan double bar ya, double kurung. Dan untuk jaraknya sendiri adalah jarak pertama dikurangi jarak kedua dikurangi jarak pertama. U dikurangi V. Seperti itu. U dikurangi V sama dengan akar U kurang V1 kurang V1 pangkat 2 ditambah U2 dikurangi V2 pangkat 2 sampai seterusnya. Contohnya juga di bawah sudah ada. Untuk normanya adalah dengan dimensi R4. Normanya adalah 3/7. Saya lupa nanti ke desimal. Lalu ada yang di ininya juga adalah akar 58 untuk jaraknya. Nah, di sini ada namanya rumus ketidaksamaan ya, atau Cauchy-Schwarz. Cauchy-Schwarz ini adalah ilmuwan matematika yang menemukan adanya kesalahan pada sifat-sifat rumus-rumus pada vektor. Salah satu contohnya yang ini. Nah, di sini digambarkan bahwasanya vektor U dikali vektor U dalam bentuk mutlak itu tidak sama dengan, tapi melainkan lebih kecil dari jika norma U dikali norma V, seperti itu. Nah, ketika masuk ke panjang pada dimensi n, kerjasamanya di sini. Ketika sama segitiga, jadi kalau seandainya harusnya adalah vektor U panjang norma vektor U dan vektor V harusnya sama dengan vektor U sama vektor V, ini hasilnya lebih kecil. Gitu. Dan yang selanjutnya, sifat-sifat jarak pada R-nya juga sama. Ketika dia masuk ke jarak, sini ada seperti itu. Perbedaannya harusnya juga sama, ternyata berbeda juga. Seperti itu ya. Dan nomor 4, bukan aroma selanjutnya, ini adalah hasil kali ekludin dalam ekludin ya. Jika U dikali V sama dengan 1/4 kali norma U plus V norma U ditambah norma V pangkat 2 dikurangi 1/4 norma U dikurangi pangkat 2, seperti itu. Dan selanjutnya teorema Pythagoras pada dimensi n, maka di sini ada ortogonalitas, Masuk ortogonalitas seperti sebelumnya di teori sebelumnya bahwa untuk ortogonal hasilnya harus 0. Ketika dia tegak lurus, hasilnya sama dengan 0. Berlaku untuk yang hasil kali silang, hasil kali juga sama. Seperti itu. Begitu juga dengan ekludin juga hasilnya sama dengan 0. Ini contohnya pada nomor dimensi 4.
Nah, ketika dikalikan hasilnya sama dengan 0. Lalu masuk ke Pitagoras pada R kali N. Ya. Masuk pada Pitagoras, hasil kalinya adalah norma U plus V pangkat 2 sama dengan norma U pangkat 2 ditambah V pangkat 2. Seperti itu. Dan di sini ada lagi namanya notasi alternatif untuk vektor pada ruang berdimensi. Ini cuman bentuk yang diubah dari biasa kita tulis adalah pakai baris kan pakai kolom gitu, jadi dalam bentuk matriks maksudnya seperti itu. Dan ini rumus kali hasil untuk matriksnya sendiri adalah untuk hasil kalinya berarti V transpose dikali U seperti itu. Nah, jadi untuk notasi matriks kolom kita memiliki rumus berlaku untuk menghitung hasil equilibrium ini adalah jika U dikali V kalau bentuknya adalah dengan matriks maka sama dengan V transpose dengan dikali U seperti itu. Dan jika A adalah suatu matriks N kali N maka sesuai dengan rumus 7 sebelumnya. 7 itu di sini. Ini rumus 8 dan 9, maka jika AU dikali V sama dengan U dikali A transpose V. Itu juga di bawah U dikali A V sama dengan A transpose U dikali V juga. Seperti itu. Dan ini masuk ke tampilan hasil kali titik dari perkalian matriks. Jadi kembali lagi hanya tampilannya saja sebenarnya. Jadi jika ada vektor-vektor baris A adalah R1, R2, dan B-nya adalah seterusnya 2, maka A dikali B adalah R1, R2 dengan selanjutnya dikali C1, lalu baru R2 dan selanjutnya dikali C2, seperti itu. Dan untuk skalanya pun R1, R2 kali X berarti R1 kali X, R1X, R2X, seperti itu. Nah, ini adalah contoh sistem linear yang ditulis dalam bentuk hasil kali titik. Contoh, bukan contoh sih, notasinya aja ya, atau kayak notasi dalam cara penulisannya ya. Cuma itu aja. Jadi kalau misalkan ada adalah persamaan linear, bentuk hasil kali titiknya dalam matriks seperti apa? Seperti ini. Oke. Ada yang mau ditanya? Tak paham, biasanya ditanya ketika kalian menjawab soalnya. Nah, kalau misalkan nah, saya coba kasih soalnya adalah teman 12, jangan lupa dikumpulkan di e-learning juga. Soalnya cuma 12 ya, Pak? iya, betul. Sama ke-12. Soalnya mirip-mirip sama, nggak mirip sih memang sama sebenarnya. Nggak sama sih, maksudnya angkanya beda. Maksudnya secara ininya, operationnya itu seperti vektor kali titik sih, seperti itu. Nah, di sini ada misalkan U, sama aja nih, kayak di awal kita materi ya. V kurang W berapa, kan? Ya, B-nya juga berapa, seperti itu. Jadi B-nya dikali dulu dengan 4W, baru dikurang dengan V, baru ditambah dengan minus U, seperti itu. Terus hitunglah norma equilibrium vektor pada step bagian berikut. Nah, tinggal dihitung normanya.
hitunglah pernyataan berikut. Sama aja kan, nggak ditambah, cari normanya, yang B juga sama. Hasil kali dalam Euclidean-nya berapa? Tinggal dikalikan. Jaraknya berapa? Tinggal dikurangin U, dikurangin V, pakai akar. Seperti itu. Terus yang pada step berikutnya, tentukan faktor berikut ortogonal. Tinggal kalian kalikan. U kali V-nya berapa? Kalau misalnya 0 ada ortogonal, kalau bukan 0 bukan ortogonal. Itu. Nah. Yang nomor 7 adalah buktikan bahwa ketiksamaan Cauchy-Schwarz berlaku pada U kali U dikali V lebih kecil sama dengan norma U dan dikali norma V. Dan U plus V lebih kecil sama dengan norma U plus norma V. Seperti itu. Jadi, Euclidean dengan vektor nilai vektor dan hasil kali titik sama seperti itu. Ada yang mau ditanya? E-learning. Saya lihat learning untuk di ini. Bingung, Pak. Bingungnya di? Lihat soal udah bingung, Pak. Coba ayo diingat-ingat soal apa namanya latihan latihan pertama di latihan ke-9 itu sama 9 ke 10 caranya sama seperti itu. Kalau misalnya kalian lupa caranya sama seperti yang nomor 9 latihan ke-9 sama latihan ke-10. Saya juga share juga ya kalau misalnya kalian start ngerjain tugas saya share. Jadi coba dilihat perkaliannya sama, cuman bedanya tinggal kalian beda di norma. Norma juga sama sih, cuman tinggal dilihat aja, saya agak lupa. Norma sama jarak, proses sama ininya. Seperti itu. Atau tinggal nanti ketika minggu depan tinggal bisa lihat jawaban saya. Tapi kalau bisa belajar dulu ya, dicoba ininya. Coba dikali dikurangi seperti itu kan. Berarti kalau ini kan U1 dikurangin misalkan V dan W berarti 4 kurang 5 berapa? 5,7 dikurangin min 2, min 3 dikurangin 8, terus 2 dikurangin 1. Itu caranya. Ya, normanya berarti apa namanya akar min 2 pangkat 2 sama 5 pangkat 2 ditambah 4. Berarti kan kalau misalnya 2 berarti 4 tambah 2 5 29. Maka 29-nya berapa? Seperti itu. Kalau ini juga sama, misalkan U tinggal ditambahkan, terus lalu diakarkan. Nomor 3, nomor 4, tinggal dikalikan aja. 4 dikali 0 ditambah 4 kali ditambah 8 kali 1 ditambah 2 dikali 3. Itu 4. Untuk jarak Euclidean-nya adalah U dikurangin V pangkat 2, akar pangkat 2. Seperti itu. Tinggal di U kali V berapa? U dikali apa namanya? U dikurangin V berapa? Nah, ketika didapat U dikurang V-nya, berarti itu min 1. Min 1 sama 1. Kalau 1 kali 1, 2. Berarti apa namanya? 1 kali 1, 2. Berarti akar 2. Seperti itu. Untuk nomor 5A. Yang nomor 6-nya tinggal dikalikan. Ortogonal itu seperti apa? Tadi kan di slide-nya ya. Seperti itu. U dikali V. Kalau hasilnya 0 dia ortogonal. Kalau bukan 0 dia nggak ortogonal. Tinggal dikalian tulis aja di situnya. Paham? Atau gimana? Paham, Pak. Paham ya? Oke, ada lagi yang mau ditanya? Mau ditanya puas kita kapan?
Kapan, Oh, Pak? UAS kita akan yang saya tahu sih pertemuan kita akan selesai di tanggal 18. Jadi kita ada minggu kosong di minggu kedua Februari. Saya nggak tahu apa memang dimajuin atau enggak gitu. Karena kan kita nggak libur ya. Harus di akademik kita libur, tapi enggak. Ya walaupun memang kebanyakan di kampus lain juga sudah libur gitu. Apa namanya, mahasiswanya. Seperti itu. Pak, besok kalau semester 2 ketemu aljabar lagi nggak, Pak? Semester 2 harusnya sih enggak sih. Cuma ini aja. Karena kan aljabar itu mata kuliah umum wajib ya. Maksudnya enggak sebagai dasar sih, itu aja. Di kedua enggak ada sih harusnya. Setahu saya cuma maksudnya dia ada untuk satu kali gitu. Mungkin di semester 2 lebih banyak materi dan praktek seperti itu mungkin. Tinggal dipersiapkan prakteknya. Ya, oke, Pak. Ya mungkin juga di semester, saya nggak tahu di semester 2 apa nanti kita akan tatap muka atau seperti ini. Saya juga masih belum tahu infonya. Ya online juga nggak apa-apa. Karena lebih suka online atau tetap muka. Online, Pak. Kalau tetap muka harus ke BSD. Betul-betul. Lumayan ke BSD emang. Di rumah saya ke BSD ya lumayan 1 jam. Kalau nggak macet 45 menit. Kalau agak sedikit ini yang bisa 1 sampai 1,5. Kalau rumah saya ke BSD paling kalau nggak macet ya lama, Pak. Lumayan. Corona, Pak, corona. Iya betul, mudah-mudahan aja. Soalnya waktu itu kemarin saya kan kita ada apa namanya dari dikti apa ya, dari wilayah Tangerang pokoknya. Jadi ya intinya sih menyampaikan silaturahmi kita sekalian lihat gitu kan. Dia bilang katanya kita memang WFH tapi bukan dalam arti sama sekali tidak ada masuk kelas katanya seperti itu. Katanya ya intinya seperti itulah, tapi yang nggak tahu juga apa mungkin nanti ke depannya ada tatap muka atau enggak ya belum diputuskan. Itu memang lihat situasi kondisi juga sih harusnya sih, pastinya dari pihak kampus juga melihat itu sih, maksudnya di Februari Januari ini dari pemerintah sendiri gimana, apa namanya, apakah keputusan yang mengkhawatirkan atau enggak gitu kan, apakah yang positifnya makin meningkat atau gimana, otomatis untuk ketemu pun agak susah gitu kan, seperti itu sih. Di sini udah yang pernah ke kampus belum? Ke gedungnya gitu, masuk lihat. Belum pernah, Pak. Waduh. Ya sekali dong harusnya. Dari TTS. Mumpung tapi setahu saya nanti ada tempat baru sih, kita pindah pindah tempat dari yang sebelumnya. Tinggal dilihat, kita tunggu infonya apa namanya semester 2 kalau tatap atau enggak. Sepertinya sih iya macam-macam ya kalau masalah, tapi sih enggak juga sih, maksudnya saya kan pernah nanya sama kalian apa namanya pandangan kalian dari TTS seperti apa, itu apa namanya positif, pandangan kalian tetap positif semua ya. Ini kampus baru berdiri baru setahun
setahun iya benar sendiriannya, maksudnya berjalannya ini apa namanya, ini yang pertama, apa angkatan pertama. Jadi ya apa namanya, ya pastinya banyak plus minusnya situ juga. Itu aja, tinggal paling ya fokus ke ininya aja sih, fokus ke ini kalian masing-masing, apa namanya, ke apa sih namanya, penjurusan gitu. Ke prodi kan punya jurusan masing-masing ya, fokusnya apa, tinggal beda di situnya aja. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Ya mungkinnya ada kerjasama lainnya nanti di kemudian hari dengan beberapa pihak, menjadikan ya buat modal kalian lah, modal untuk dapat bersaing di industri seperti itu. Ada lagi mau ditanya? Jelas? Atau kalian mau tanya yang lain tentang kampus, tentang ya serah yang mau nanya. Atau mau jawab soalnya, saya tungguin. Sepi sepertinya. Ada yang mau jawab pertanyaan nomor 1? Oke, nggak apa-apa. Kalau emang nggak ini, kita bisa dikumpulkan saja. Gimana? Nggak, Batu Pak, batu. Nih, saya coba jawab ya, bantu jawab ya. Nomor 1 nih. Ini mudah nih. Bonus buat kalian. Untuk yang reguler nggak saya kasih. Kalau misalnya U dikali V, otomatis sama dengan min 3 dikurangin 5. Dua dikurangin min 2. Terus min 3 dikurang. Iya, itu dikurang W, min 5. Min 2 dikurangin min 2. Lalu 1 dikurangin 8. 8 dan 0 dikurangin 1. Nah, tinggal berarti min 8, 4, minus 7, sama minus 1. Nah, ini jawaban nomor 1. Seperti itu. Nah, yang nomor 2-nya. Nomor 2-nya gimana nih? Sama dengan kalian masukkan akarnya. Berarti min 2 akar 2 ditambah 5 akar 2. Nah, yang kalian jumlahin tuh, cari akarnya berapa. Yang B juga sama, cuma beda 3, itu aja. Ini juga sama, tinggal ditambahin aja. Bedanya kalau yang nomor ini sama kayak nomor itu, kayak nomor 1 sama. Bedanya atas minus, ini plus. Tinggal
Oke, ada lagi yang mau nanya? Pak Mut, Ya, itu nomor 1 yang A sama dengan min 3-nya itu dari mana, Pak? Kan di soalnya itu oh iya, sorry. dikurangi W. Salah lihat saya. Oh iya, benar-benar salah lihat, maaf. Ini harusnya 4 ya. Salah saya. 4, di sini 4, di sini 7. Salah nih, saya salah lihat ininya. Di sininya adalah minus 3. Lalu di sininya 2. 5 min 2. 8, 1, benar. 4, 7, minus 3, 2. Nah, berarti di sini 1, 9, minus 11. Oh, salah ngeliat ini ya, saya salah vektornya, komponennya. Minus 1. Nah, bagus. Ada perhatiin juga ternyata. Seperti itu, jadi tinggal dikurang-kurangkan saja komponennya. Komponen V-nya isinya berapa dibanding dengan W. Seperti itu. Depan itu bukan min 1, Pak. Yang mana? Oh, betul deh, Pak. 1 deh, Pak. 4 kurangi 5, Pak. Iya, 4 kurang 5, 1. 7 dikurangin minus 2 sama dengan 9. Lalu 3 dikurangin 8 minus 11. Minus 3 dikurangin 8 minus 11. 2 dikurangin 1, 1. Jadi 1, 9 minus 11, 1. Yang A. Yang B-nya nggak dicoba. Sama aja caranya. Seperti itu. Jadi tinggal kalian coba untuk dibuka materinya. Lalu ini yang dokumennya. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya lagi, saya akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa dikumpulin tugasnya, dikerjakan, dicoba, di-save juga jawaban saya, dipelajari nanti. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul.